besar kan dibangun dulu dalam hati kok siap-siap aja. Mulai ini sangat semua. Shalom. 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 Baiklah Bapak yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita ibadah, kita tinggalkan kesibukan kita masing-masing dan ibadah akan segera kita mulai. Ya Tuhan, betapa Engkau baik dan sungguh baik, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di tempat ini bersama keluarga, memuliakan Engkau. Sebagaimana Mazmur berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Tepat berkesediaan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Sejujurnya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi segala kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pertolongan kita dalam ibadah PKBGT malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Kita lanjut ibadah kita. Saya persilakan untuk keluar dari tempat ini menyampaikan kesaksian. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada malam ini dalam ibadah PKB di tempat kami. Ya, juga mengucapkan terima kasih kepada kedua hambanya yang akan memimpin kita dalam ibadah pada malam ini. Ya, kami juga menyampaikan bahwa yang mungkin dalam kebersamaan kita, baik dalam persekutuan
Tuhan maupun dalam pelayanan kami. Yang mungkin ada hal lewat perbuatan atau tindakan kami yang tidak berkenan, yang mohon dimaafkan. Ya, dan mohon dukungan dalam doa ya, kehidupan kami setiap hari, ya, anak dalam pertumbuhan dan dalam studinya, ya, kemudian orang tua baik yang ada di Tarakan maupun yang ada di Toraja, kemudian saudara-saudara dimanapun ada saat ini. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Berarti dan mengucapkan terima kasih kehadiran kita semua pada malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesaksian malam ini. Saya mewakili pengurus menang kota Kabupaten Ucapkan banyak terima kasih. Kesempatannya kita di sini untuk memuji dan memulai nama Tuhan. Baiklah, waktu itu kita masuk dalam bermazmur berbalasan. Jadi ini sudah ditemukan Mazmur 118 ayat 1 sampai yang 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kita sambut Mazmur balasan kita dengan menyanyi menjadi 15 1 dan 2 yang satu pengharapan. Begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami, karena firman-Mu membaharui hidup kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Buka Alkitab kita dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai yang ke-25. Yesaya 65 ayat 17 sampai yang ke-25. Kalau semuanya sudah terbuka di depan kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pernyataan-Mu sepanjang sehari ini, hingga kami berada di tempat keluarga tempat ini untuk menghubungi kami. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan. Apa yang kami baca dan mendengarkan sebagai nanti firman Tuhan menjadi berkat, jadi terdengar di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami mempraktekannya setiap hari. Dan juga berdoa buat rekan-rekan kaum bapak yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, berkati dalam perjalanan agar tiba di tempat ini dan sama-sama memuji dan memuliakan. Inilah doa kami Tuhan, dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesaya 65 ayat 17 sampai yang ke-25 berbunyi, janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak, dan pendukungnya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalam tidak akan
kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi perang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Dan mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendarat. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang melakukan busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, bacaan kita dari Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25 kita beri tema berbagi sukacita karena kebangkitannya. Kita masih dalam suasana Paskah dan bacaan ini adalah bacaan pertama di hari Minggu. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita sungguh berbahagia dan bersukacita atas berita kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus adalah sebuah berita sukacita bagi kita sebagai umat yang percaya. Mengapa menjadi sebuah sukacita? Karena imago Dei yang ada pada diri kita telah dipulihkannya. Gambar Allah yang ada pada diri kita dipulihkannya. Kita didamaikan di dalam pengorbanan Yesus dan kebangkitannya. Bahkan bukan itu saja bagi kita. Kita menikmati sukacita atas hidup yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Dan kebangkitan Kristus adalah sebuah hidup yang baru. Kita adalah ciptaan Allah yang baru. Kita diciptakan dengan ungkapan atau pernyataan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, sebagai ciptaan baru, kita adalah pemenang. Kita adalah orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan ini. Jadi jelas bagi kita bahwa Paskah adalah sesuatu yang amat penting bagi kita dalam kehidupan ini. Bukan hanya mengalahkan kematian, tetapi memberikan sebuah hidup yang baru kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini berbicara juga tentang sebuah hidup. Bangsa Israel yang berada di Babel pada waktu itu, mereka sungguh kehilangan pengharapan. Mereka tidak lagi menikmati hidup yang baik dan bahagia. Mereka kehilangan sukacita dan kebahagiaan, sehingga mereka berada dalam sebuah hidup yang berputus asa. Nah, di situ hadir Yesaya, dan Yesaya juga hadir di Babel. Yesaya memberikan sebuah nasihat kepada mereka, pengharapan, eskatologi. Ya. Jadi ada pengharapan dalam bacaan kita kepada umat Tuhan yang berada dalam situasi yang bergumul dan tertindas pada waktu itu.
Jadi kehadiran Yesaya menyampaikan sebuah berita kepada mereka lewat bacaan kita, supaya mereka mengalami sukacita, supaya mereka kuat di dalam menghadapi situasi yang terjadi. Artinya bahwa harapan Yesaya supaya mereka tidak dikalahkan oleh pergumulan, tetapi mereka adalah orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Dengan demikian mereka harus menang terhadap sebuah persoalan dalam kehidupannya, secara khusus pergumulan yang dihadapinya. Jadi itu yang diharapkan oleh Yesaya, supaya mereka betul-betul merasakan sebuah kebahagiaan, sukacita, dan mereka adalah orang-orang yang dicipta baru, dan mereka adalah orang-orang pemenang. Dalam bacaan kita dijelaskan bahwa langit baru dan bumi yang baru, bahkan seterusnya disampaikan tanda-tanda dalam langit baru dan bumi yang baru itu. Mereka hidup akan menikmati kebahagiaan, dan mereka melihat bagaimana binatang bersama-sama menikmati makanan, tidak lagi saling memakan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi Yesaya menyampaikan berita pengharapan kepada mereka untuk tetap berada pada kondisi setia dan memiliki pengharapan. Nah, kalau kita melihat situasi hidup kita hari ini, kalau kita diberikan sebuah ballpoint, lalu mencoba membayangkan kehidupan kita hari ini, apa yang akan kita buat, apa yang akan kita tulis dalam hidup kita masing-masing? Apakah kita akan bercerita kumaon nang susili mudik katuang putih, mau apa, dan sebagainya. Nah, berita Paskah memberikan sebuah kehidupan kepada kita, kehidupan yang baru, menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Disinilah perbedaan orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya. Jadi ketika kita percaya kepada kebangkitan Kristus, ada hidup yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu pengharapan mestinya tumbuh dan lahir dari sebuah pengakuan iman yang mewujud dalam tindakan konkret dalam melihat setiap peristiwa. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, inilah kisah yang dialami oleh bangsa Israel. Bahwa mereka betul-betul berada dalam situasi yang tertindas dan kehilangan segala-galanya. Mereka tidak mendapatkan kebebasan. Nah, demikian juga kita dalam menjalani kehidupan ini. Entah itu dalam situasi bergumul dalam soal rokwan baroko, atau dalam hal pergumulan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bagaimana menjalani kehidupan dalam keluarga. Banyak hal yang membuat kita bergumul. Tetapi apakah pergumulan itu akan menghilangkan pengharapan kita di dalam Kristus? Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi berita kebangkitan Kristus, berita Paskah adalah bukan hanya membuat sesuatu perubahan tentang gender, tentang sebuah tindakan yang takut, tetapi sebuah hidup yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah lewat kebangkitannya. Kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan sukacita yang digambarkan oleh Yesaya dalam bacaan kita. Jadi sungguh luar biasa bagi kita sebagai umat yang percaya bahwa ternyata kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah perayaan bahwa Paskah, bahwa Yesus bangkit. Tidak. Tetapi ada sebuah janji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, yakni sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, ini yang menjadi sebuah kekuatan kita bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kekuatan kebangkitan Kristus itu akan menjadi pegangan kita
untuk menjalani kehidupan sebagai umat yang percaya. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang memiliki kehidupan di dalam Kristus karena kita percaya kepada kebangkitan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita di dalam kehidupan ini berbagi sukacita. Seperti yang disampaikan oleh Yesaya dalam bacaan kita. Ia berbagi sukacita kepada umat percaya pada waktu itu supaya mereka tidak tenggelam dalam kehidupan yang mereka alami. Tetapi Yesaya memberikan sebuah berita pengharapan untuk dapat menjadi pegangan mereka dalam situasi hidup yang terdesak yang mereka alami pada waktu itu, yang tertindas dan membuat mereka berputus asa. Jadi menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam pergumulan kita di tengah-tengah hidup hari ini, bahwa kita tidak akan dikalahkan oleh pergumulan, tetapi kita mesti harus menang karena kita adalah pemenang. Dan Kristus akan memberikan kekuatannya kepada kita di dalam Roh Kudus, dan kita akan dimampukan untuk tetap berdiri menyatakan kebenaran firman di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita menggunakan kehidupan yang kita jalani hari ini masing-masing, yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk bersaksi tentang berita kebangkitan itu, supaya semua orang yang melihat mendapatkan kebahagiaan dan tidak berada dalam situasi yang tertindas dan bergumul karena pergumulan yang terjadi dalam hidupnya, tetapi mereka percaya kepada kebangkitan Kristus dan memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Itu tugas kita, itu harapan dari bacaan kita kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam persekutuan kita dalam PKB, mungkin banyak hal yang menjadi sebuah pergumulan, tetapi tidak menjadi sebuah tantangan bagi kita, rintangan bagi kita untuk menghentikan persekutuan ini. Tetapi justru menjadi sebuah kekuatan bahwa kita adalah pemenang. Kita diberikan hidup oleh Allah di dalam Yesus Kristus atas kebangkitan. Oleh karena itu, mari kita memiliki semangat juang untuk menyatakan kebenaran firman dalam sebuah persekutuan. Dan lewat persekutuan kita dapat memberikan teladan yang sungguh lewat kehidupan kita masing-masing. Kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat menjalani hidup ini, dan kebangkitannya menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita dalam Mazmur 15 ayat 21, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Sampai pun di persembahan dijalankan dari 153 Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Ingatlah
persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita dukung keluarga Bapak Ferdi di tempat ini. Pekerjaan setiap hari, anak-anak dalam pertumbuhan dan studi, orang tua di Tarakan dan di Toraja, saudara-saudara di manapun berada. Mari kita berdoa. Dalam hidup yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan, kami menikmatinya. Namun terkadang kami berada dalam kondisi yang bergumul. Tetapi kekuatan iman yang Engkau anugerahkan kepada kami menjadi pegangan bagi kami bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan kami. Kami menyatakan ucapan syukur Tuhan pada saat ini dalam persekutuan kami. Memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan firman-Mu kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan kami terus dimampukan untuk mengingat dan merenungkan kembali kisah kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Bahwa kisah ini bukan hanya berada dan sampai pada titik kebangkitan saja, tetapi sungguh luar biasa atas kebangkitan itu. Engkau menjanjikan seumur hidup yang baru bagi kami, hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mendengar kami dengan kasih-Mu sehingga kami dimampukan untuk terus berkisah di dalam kehidupan kami tentang hidup sukacita dalam kebangkitan dan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Allah Bapa dalam surga, lewat kesempatan ini ya Tuhan, kami mendoakan keluarga di tempat ini. Di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam rencana hidupnya, Engkau hadir Tuhan. Menyatakan kasih-Mu bersama-sama dengan mereka Tuhan. Campur tangan di dalam hidupnya, sehingga apa yang mereka kerjakan dimampukan untuk melakukannya. Apa yang mereka rencanakan, mereka dapat menyelesaikannya. Dan lewat itu ya Tuhan, mereka mengaminkan bahwa kasih dan kuasa Tuhan terus dilimpahkan kepada mereka. Mereka menikmati hasilnya dalam kehidupan mereka dan mengucap syukur hanya kepadamu di sepanjang hidup ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan anak-anak Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhannya, dalam studinya. Engkau hadir Tuhan, memberikan hikmat kepadanya, sehingga mereka dapat bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Dan mereka dimampukan untuk dapat menyatakan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini. Meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Dan mereka tetap menyerahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa di dalam sorga, topang mereka Tuhan dalam hidupnya. Biarlah mereka bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati orang tua baik yang ada di Tarakan maupun yang ada di Toraja Tuhan. Dalam masa tua mereka, kami berseru kepadamu, Engkau hadir menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada mereka. Sehingga di dalam menjalani kehidupan masa tua ya Tuhan, mereka terus dimampukan untuk dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan mereka terus dapat menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman-Mu. Dan kehadiran mereka Tuhan, mereka menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan dimanapun ia menyatakan hidup. Berikan kesehatan kepadanya dalam menjalani hidup. Topang dia dan sertai dalam kehidupannya. Seluruh keluarga dimanapun mereka berada Tuhan,
Engkau hadir dan menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Biarlah Tuhan di dalam menjalani hidup ini, mereka dimampukan untuk terus dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka dapat menyelesaikan berbagai rencana hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, dekapan kasih Tuhan terus mereka nikmati dan rasakan, sehingga menjadi kekuatan bagi mereka untuk dapat menikmati dan menjalani kehidupan ini, mengangkat tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupannya. Dan keluarga besar ini sama-sama merasakan betapa besar dan kemurahan Tuhan terus dinyatakan dalam seluruh kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka pun, mereka selalu bersyukur hanya kepada-Mu saja di sepanjang hidupnya. Allah Bapa di dalam surga, berkati persekutuan PKBGT Jemaat Rantai Marannu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, memberkati para pengurus, memberikan hikmat dan kesabaran kepadanya untuk terus mengangkat tugas dan tanggung jawab ini. Dan kehadiran persekutuan ini Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini, dimanapun ia berada. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan bagi kami untuk menyatakan ungkapan syukur pada saat ini lewat persembahan. Berkati Tuhan untuk dipakai, dipergunakan di dalam persekutuan PKBGT Jemaat Rantai Marannu. Yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau memberkatinya, melimpah dalam kehidupan kami dan mengajarkan kepada kami untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Mampukan kami untuk senantiasa menyatakan kesaksian kami di tengah-tengah hidup ini, lewat hidup yang Engkau perkenankan kepada kami. Dan kami pun menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan ini. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah sebelum kita terima berkat, kita angkat satu pujian. Ikuti kau saja Tuhan, untuk kita bantu diri. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, dan terimalah berkatnya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat beribadah kita akan kemudian Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Demikianlah ibadah kita malam ini. Selamat malam dan shalom. Shalom.